Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan, bab 5 datanglah ke kamarku malam ini. Nada suara Yun Hao sangat tenang, tetapi dalam ketenangan ini, ada niat dingin dan membunuh yang tak terlukiskan. Hanya bisa mengembangkan seni bela diri, kamu sangat sombong karena tidak tahu ketinggian langit, Yun Hao, kupikir kamu benar-benar muak dengan kehidupan. Jangan pukul anak kelinci kecil ini ke tanah, nama Lao Su ditulis terbalik. Lihat benda yang tidak berotak ini, tanganku gatal, dan aku tidak sabar untuk menginjak-injaknya di bawah kakiku. Kelompok anjing, ini, Anda mengucapkan sepatah kata pun, dia berbicara. Meskipun Yun Hao baru saja, pedang tiba-tiba menebas sampai mati salah satu teman 5 kali lipat alam induksi Qi mereka, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Yun Hao baru saja diserang dan dibunuh. Menurut pendapat mereka, dalam duel head-to-head, Yun Hao tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang dari alam induksi Qi 5 kali lipat. Belum lagi, di antara kelompok orang mereka, ada beberapa yang melampaui 5 tingkat alam induksi Qi. Samping, hati, Liu Qing ada di tenggorokannya, dan dia sangat khawatir. Dan Yun Feng itu tersenyum dingin dan berkata, perhatikan proporsi, jangan bunuh seseorang. Dia membunuh salah satu bawahanku, lalu potong tangannya yang memegang pedang. Feng Shao, jangan khawatir, serahkan pada kami. Aku hanya akan berurusan dengan barang semacam ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, seorang seniman bela diri 6 kali lipat dari alam induksi Qi, meraung keras dan bergegas menuju Yun Hao. Orang ini tidak sabar. Sekelompok orang membersihkan Yun Hao, dan hadiah yang diberikan oleh Yun Feng dibagi oleh sekelompok orang. Dia bergegas untuk bergerak, ingin menelan hadiah yang diberikan oleh Yun Feng sendirian. Lengan kanan orang ini terentang, dan vitalitas melonjak, menyatu antara telapak tangan dan jari, dan telapak tangannya tiba-tiba terhubung seperti cakar, dan meraih Yun Hao dengan keras. Tuan muda, hati-hati, Liu Qing mengingatkan dengan teriakan keras. Ini adalah cakar emas yang patah, dengan kekuatan untuk menghancurkan besi halus, cukup ganas. Menghadapi cakar yang dipegang, cahaya dingin melintas di mata Yun Hao. Hah! Cahaya pedang mekar di depan Yun Hao dalam sekejap. Tidak ada yang melihat bagaimana Yun Hao keluar dengan pedangnya. Tidak ada yang melihat lintasan pedangnya. Sekali lagi, tidak ada yang melihat pedang itu ditarik. Hanya cahaya pedang itu yang membuktikan bahwa Yun Hao memang telah mengeluarkan pedang barusan. Pria yang meraih Yun Hao dengan satu cakar berdiri di depan Yun Hao dengan linglung, tidak bergerak. Angin sepoi-sepoi akan datang. Ledakan, tubuh. Pria itu, setelah tertiup angin sepoi-sepoi dan menyentuh tanah, berguling di tanah, yang terpisah dari leher. Wajahnya masih galak dan kejam, dengan antisipasi dan kegembiraan. Dia tidak merasakan krisis apapun, dan dia masih berfantasi tentang melepas lengan Yun Hao dan mendapatkan hadiah Yun Feng, dan dia akan mati. Di kerumunan, ada sesaat keheningan yang mematikan. Bunuh 2 anak buahku, maka kamu harus menggunakan 2 lengan untuk menebus kesalahan. Yun Feng berteriak, berikan padaku. Tiba-tiba, semua pria yang dibawanya berkerumun. Masih ada 8 orang yang tersisa. Meskipun mereka semua berada di alam induksi Qi, tetapi semuanya adalah dan memiliki pengalaman tempur, jadi tentu saja mereka tidak perlu banyak bicara. Gerakan mereka tajam dan rapi, dan setiap gerakan dan gaya sangat kejam dalam pertempuran yang sebenarnya. Menghadapi pengepungan 8 orang, Yun Hao mencibir dan berkata, belalang juga ingin mengguncang langit. Kata-kata itu jatuh, dan telapak kakinya terangkat dan jatuh. Saat telapak kakinya menyentuh tanah, gelombang Qi muncul. Tanah bergetar, 8 kaki anjing yang bergegas menuju Yun Hao tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya. Tubuh mereka kehilangan keseimbangan, dan gerakan yang mereka lakukan pasti terganggu. Sosok Yun Hao seperti bayangan seperti angin, sangat cekatan, anggun dan bebas. Dia mengayunkan pedangnya dan bergerak, tidak ada lonceng dan peluit, itu adalah pemisahan, tebasan, arah, dan godaan sederhana dengan gaya pedang dasar ini. Tapi gaya pedang dasar ini, di tangannya, diberkahi dengan pesona yang tak terlukiskan dan menjadi sangat luar biasa. Hah, hah, hah. Di lapangan, kaki anjing Yun Feng, satu demi satu, dipanen oleh bilah pedang Yun Hao. Saatnya berkedip. Di tanah,
tambahkan 8 mayat lagi. Yun Hao berdiri di genangan darah, tubuhnya tidak berlumuran darah, dan pedang di tangannya yang membunuh musuh satu demi satu tidak ternoda dengan sedikit pun darah. Pedang dikenal sebagai pria terhormat di antara tentara. Apa itu pria sejati? Saat itulah saatnya membunuh musuh, cepat, akurat, dan kejam. Membunuh musuh dengan postur yang paling menentukan dan membiarkan musuh mati tanpa merasakan sakit adalah gaya seorang pria. Liu Qing, yang bertanggung jawab atas Balai Seni Bela Diri Pedang Gila dan Farmasi, tercengang. Tuan muda tidak hanya dapat mengembangkan seni bela diri, tetapi juga sangat kuat. Dia telah mengikuti Yun Tianquo selama bertahun-tahun, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang ilmu pedang, dan dia tidak dapat memahami gaya pedang dasar Yun Hao yang hambar sekarang. Saya menghela nafas dalam hati bahwa ini pasti pencapaian yang hanya bisa dicapai setelah lebih dari 10 tahun kerja keras. Jadi, dalam 10 tahun terakhir, Tuan Muda tampaknya bodoh di permukaan, tetapi pada kenyataannya, Tapi dalam kegelapan, dia menjaga cahayanya dan berkultivasi dengan rajin. Sisi yang berlawanan, wajah Yun Feng berwarna biru besi, ekspresinya jelek, dan fitur wajahnya sedikit terdistorsi. Yun Hao, yang dia pandang rendah, pemborosan besar yang diketahui semua orang di kota Liuyun, ternyata menyembunyikan kamuflase sepanjang waktu. Yun Hao, apakah itu kekuatan sejatimu? Suara Yun Feng sangat suram. Yun Hao memandang Yun Feng dan berkata, kamu memotong lenganmu dan meminta maaf kepada Paman Liu, atau, aku akan memotong lenganmu. Masih begitu tenang dan tenang. Yun Hao, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Yun Feng meraung marah. Ledakan, vitalitas yang kuat meledak dari tubuhnya. Tanahnya berdebu. Kamu benar-benar pandai bersembunyi selama bertahun-tahun, tapi jika Anda ingin menjadi kura-kura dengan kepala menyusut, Anda harus selalu menjaga kepala Anda di cangkang kura-kura, dan Anda tidak boleh keluar. Karena kamu telah mengungkapkan kepalamu yang bersembunyi di cangkang kura-kura di depanku, maka aku akan menghancurkan kepalamu hari ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak melihatnya? Kultivasi. Anda akan mengarah ke puncak alam Qi jika Anda mati, dan saya adalah ganda dari alam Yuan sejati. Bahkan jika Anda mengembangkan ilmu pedang Anda ke tingkat yang sangat tinggi, Anda tidak dapat melampaui celah dalam kultivasi. Alam induksi, Qi, vitalitas langit dan bumi ke dalam tubuh, disimpan di dantian. Alam Yuan sejati, di sisi lain, adalah kompresi dan kondensasi terus-menerus dari Yuan Qi, yang dalam keadaan cair. Dalam pengertian konvensional, 10 seniman bela diri di puncak alam induksi Qi tidak bisa membayangkan menjadi lawan dari seniman bela diri alam Yuan sejati. Terlebih lagi, Yun Feng berasal dari markas besar keluarga Yun di Kabupaten Beihan, dan seni bela diri yang dia kembangkan tidak buruk. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, dan dia berkata, karena ini masalahnya, maka aku secara pribadi akan memotong lenganmu. Yun Feng benar-benar marah, dan dengan raungan rendah, kekuatannya meledak, dan lapisan Qi yang bergejolak menggulung di sekelilingnya. Kultivasi ganda dari alam Yuan sejati, pencairan Yuan Qi di dalam tubuh, apakah itu kemurnian kekuatan atau kekuatan ledakan, dibandingkan dengan alam induksi Qi, itu adalah satu langit dan satu bumi. Yun Hao, kamu mencari kematian? Yun Feng mendengus dingin, dan sosoknya tiba-tiba terlontar, dan sebuah telapak tangan ditampar, dan Yuan sejati menutupi telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan 1000 kati batu besar. Dan pada saat ini, sebuah bayangan terbang, dan pedang panjang yang halus, dengan keras, menebas ke arah Yun Feng. Pedang Qi merobek elemen sejati pelindung tubuh Yun Feng, tetapi itu tidak menyakiti Yun Feng, tetapi mengangkat Yun Feng pergi. Ledakan, tubuh Yun Feng jatuh ke tanah, dan kemudian dengan cepat bangkit lagi. Ling Feiyu, Yun Feng berteriak dengan marah. Orang yang melakukan tembakan itu adalah tunangan Yun Hao, Ling Feiyu. Dia berada dalam bayang-bayang bagian depan Hao. Ling Feiyu mengenakan rok panjang, ekspresinya dingin, dan dia menunjuk ke arah Yun Feng dengan pedang panjang ramping, dan berkata, jika kamu tidak berguling, kamu akan menanggung konsekuensinya. Wajah Yun Feng menunjukkan kecemburuan yang jelas. Ling Feiyu adalah seorang jenius pada hari pertama kota Liuyun, dan sebelum dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi pembudidaya laut,
dan kekuatannya langsung mengejar beberapa pembangkit tenaga listrik tua di kota Liuyun. Tatapan Yun Feng menatap Ling Feiyu, dan kemudian ke Yun Hao di belakang Ling Feiyu, dan berteriak, "Ling Feiyu, kamu kehilangan anjingmu, orang lain tidak tahu, tapi aku tahu betul bahwa hari-hari baikmu hampir berakhir. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat bagaimana kamu bisa melindungi Yun Hao. Ini belum berakhir, kita lihat saja." Jatuhkan kalimat itu. Yun Feng segera mengevakuasi tempat ini, sangat malu. Mengusir Yun Feng, Ling Feiyu melihat mayat di tanah, lalu berbalik dan menatap Yun Hao. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan kilatan kegembiraan melintas di wajahnya. Namun, segera dia memiliki ekspresi tanpa ekspresi itu lagi, dan berkata, "Jangan bertarung dengan berani." Yun Hao tidak segera menanggapi, pikirannya mengingat gambar tadi. Raiden sangat berbakat dan kuat, dia tahu itu. Bisa. Ling Feiyu baru saja bergerak, mengungkapkan aura yang sangat istimewa di tubuhnya. Nafas. Ini tidak terlihat, tetapi masih ditangkap dengan jelas oleh Yun Hao. Ada segel pada tunangannya, oleh karena itu, Yun Hao berkata, "Malam ini, datanglah ke kamarku." Ling Feiyu, kemerahan tiba-tiba naik ke pipinya, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.